Anda mungkin tidak menyadarinya. Tapi tepat sebelum Anda membuka mata di pagi hari, tubuh Anda sebenarnya sudah membuat keputusan besar tentang nasib lemak di perut Anda. Kita tidak sedang membicarakan lemak lunak yang bisa Anda cubit dengan tangan, tapi kita bicara tentang lemak jahat yang sangat berbahaya. Lemak ini sedang mencekik hati Anda, membungkus jantung Anda, dan menghimpit pankreas Anda. Ini adalah jenis lemak yang tidak akan pernah Anda lihat di depan cermin. Namun ia sedang membunuh Anda secara perlahan. Bahkan saat Anda sedang tertidur lelap, ada sebuah rahasia besar yang hampir tidak diketahui oleh siapapun di luar sana. Saat Anda bangun tidur, Anda punya jendela biologis, sangat sempit. Sekitar 90 menit atau bahkan mungkin kurang dari itu. Selama waktu 90 menit yang berharga ini, tubuh Anda hanya punya dua pilihan saja. Pilihannya adalah membakar lemak perut bagian dalam yang mematikan itu, atau justru menguncinya rapat-rapat dan menyimpannya di sana untuk 1 tahun lagi atau 1 dekade lagi, atau bahkan mungkin untuk sisa hidup Anda. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Anda tanpa sadar baru saja menutup jendela kesempatan itu, hanya dengan mematikan suara alarm Anda? Hal ini sangat penting untuk dipahami, karena ini bukanlah sekadar teori atau tren kesehatan yang datang dan pergi begitu saja. Ini adalah fakta biologis yang nyata bagi kita. Inilah yang sebenarnya sedang terjadi di dalam tubuh Anda saat ini juga. Saat Anda mendengarkan penjelasan ini, atau saat Anda sedang melamun memikirkan menu sarapan pagi ini, hormon di dalam tubuh Anda sebenarnya sudah mulai bergerak. Kebanyakan orang di Indonesia mengira bahwa menghilangkan perut buncit hanyalah masalah kemauan keras yang tinggi. Mereka pikir rumusnya sederhana saja, yaitu makan lebih sedikit dan bergerak lebih banyak. Mereka pikir ini semua hanya tentang hitungan kalori. Tapi kenyataannya mereka salah. Inilah jebakan yang membuat banyak orang gagal. Jika Anda pernah mencoba berbagai macam diet, Anda pasti tahu persis apa yang saya bicarakan. Berat badan Anda mungkin turun. Mungkin berhasil turun sebanyak 5 kilogram. Tapi perut Anda hampir tidak berubah sama sekali. Anda turun 10 kilogram. Tapi lemak itu masih tetap ada dan menggelambir. Masih duduk manis di atas ikat pinggang Anda. Bahkan saat Anda turun 15 kilogram sekalipun, rasanya seperti tidak ada perubahan nyata pada kondisi perut buncit Anda. Itu bukan karena masalah metabolisme yang lambat, bukan karena Anda malas, dan bahkan bukan karena faktor genetik yang buruk. Itu terjadi karena tubuh Anda sedang melindungi sesuatu. Secara sadar dan sengaja tubuh sedang melindungi sesuatu dengan setiap mekanisme seluler yang dimilikinya. Anda harus paham bahwa lemak visceral ini tidak sama dengan lemak lain. Ia bukan sekadar cadangan energi yang dengan senang hati diberikan oleh tubuh saat Anda memintanya. Lemak ini sebenarnya adalah sebuah organ. Ya, ia adalah organ yang hidup. Ia bernapas di dalam diri Anda. Ia berkomunikasi dan mengirimkan sinyal sepanjang hari ke pankreas Anda, ke hati Anda, dan bahkan ke otak Anda secara aktif dan terus-menerus. Ia melepaskan zat kimia berbahaya yang memengaruhi kadar insulin, tingkat peradangan, produksi hormon, risiko penyakit jantung, risiko kanker, hingga risiko penyakit Alzheimer. Lemak ini sedang menciptakan sebuah sistem metabolisme yang membuatnya hampir mustahil untuk dibakar tanpa Anda memahami cara kerjanya secara mendalam di pagi hari nanti. Namun begitu Anda memahami rahasia ini, segalanya akan berubah total. Bukan hanya bentuk tubuh Anda yang berubah, tapi cara Anda berpikir tentang kesehatan juga akan ikut berubah. Anda akan mengerti mengapa tubuh melakukan apa yang ia lakukan selama ini. Dan yang paling penting adalah, Anda akan tahu apa yang sebenarnya bisa Anda lakukan sekarang juga. Tubuh Anda memiliki 2 sistem penyimpanan lemak yang sangat berbeda sifatnya. Bayangkan ini seperti 2 rekening bank yang berbeda di dalam sistem keuangan pribadi Anda masing. Rekening pertama adalah lemak subkutan. Ini adalah lemak yang berada tepat di bawah lapisan kulit Anda. Anda bisa merasakan dan mencubit lemak ini dengan tangan Anda sendiri. Ini adalah gumpalan lemak di perut, paha, atau lengan yang seringkali membuat kita merasa kurang percaya diri saat memakai baju favorit kita di depan banyak orang atau kerabat. Kabar baiknya adalah tubuh Anda akan melepaskan lemak ini dengan cukup mudah jika Anda melakukan diet atau berolahraga. Lemak ini terlihat jelas dan bersifat tidak stabil. Lemak ini bisa bergoyang dan mudah berpindah-pindah.
Tubuh Anda tidak benar-benar melindungi lemak ini karena ia dianggap tidak terlalu penting untuk kelangsungan hidup Anda. Namun ada rekening kedua yang jauh lebih sulit untuk ditembus dan sangat berbahaya. Para ahli kesehatan menyebutnya lemak visceral. Ini adalah rekening yang dijaga sangat ketat, dijaga oleh tubuh Anda seperti benteng Fort Knox yang sangat kuat, atau seperti bank sentral yang melindungi seluruh cadangan emas negara. Lemak ini tidak berada di bawah kulit, melainkan terbungkus rapat jauh di dalam rongga perut Anda. Ia menyelimuti organ vital Anda secara langsung. Lemak ini mencekik jantung Anda dan juga menyandera hati Anda sendiri. Ia mengelilingi pankreas Anda dengan sangat rapat. Lemak ini sedang menciptakan lingkungan metabolisme yang sangat buruk, yang membuat setiap masalah kesehatan menjadi lebih parah. Apa yang hampir tidak disadari oleh banyak orang di Indonesia adalah fakta bahwa lemak visceral ini sebenarnya adalah sebuah organ yang hidup dan juga ikut bernapas di dalam sana. Ia bukan hanya tumpukan lemak mati yang diam begitu saja. Ia berkomunikasi secara aktif dengan sistem tubuh Anda. Lemak ini melepaskan protein peradangan berbahaya setiap detik. Protein peradangan yang disebut sitokin langsung masuk ke aliran darah Anda. Hal ini menyebabkan peradangan kronis di seluruh tubuh Anda yang merusak pembuluh darah secara diam. Hal yang paling mengejutkan adalah sebuah penemuan luar biasa dari ahli neurobiologi di Universitas Johns Hopkins. Mereka menemukan fakta medis bahwa Anda bisa terlihat kurus. Anda mungkin memiliki perut yang nampak rata dari luar, tulang rusuk yang terlihat, atau bahkan Anda adalah seseorang yang sangat rajin berlari maraton setiap pagi hari secara rutin. Namun di balik penampilan luar yang nampak sehat itu, Anda masih bisa membawa lemak visceral dalam jumlah yang sangat berbahaya yang sedang menghancurkan organ dalam Anda sendiri. Di negara kita sering melihat fenomena ini yang biasa disebut sebagai kurus tapi buncit. Atau dalam istilah medis dikenal dengan sebutan skinny fat yang cukup populer itu. Bagian yang paling menakutkan adalah risiko metabolisme dari orang-orang yang kurus tapi buncit ini identik dengan seseorang yang benar-benar mengalami obesitas parah dan berbahaya. Mereka memiliki risiko penyakit jantung yang sama besar, risiko diabetes yang sama tinggi, penanda peradangan yang sama buruk, hingga risiko kematian dini yang mengancam nyawa. Jadi Anda harus sadar bahwa lemak perut yang terlihat bukanlah masalah utamanya. Lemak perut yang tidak terlihat itulah pembunuh yang sebenarnya karena ia sangat aktif merusak. Ia melepaskan asam lemak bebas langsung ke pembuluh darah Anda, mengacaukan sinyal insulin Anda, dan meningkatkan hormon stres atau kortisol secara berlebihan di dalam sistem. Kondisi ini diperparah dengan pola makan masyarakat kita yang sangat tinggi karbohidrat, seperti kebiasaan makan nasi putih dalam porsi besar setiap hari tanpa sayuran yang cukup. Ketika lemak visceral mulai meracuni tubuh Anda, pankreas Anda harus bekerja 2 kali lebih keras untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil agar Anda tidak jatuh pingsan nantinya. Inilah awal mula mengapa penyakit gula atau diabetes menjadi momok yang sangat menakutkan di sekitar kita. Tubuh Anda bukan sedang mengkhianati Anda. Ia hanya menjalankan protokol. Ia sedang menjalankan protokol perlindungan kuno terhadap lemak yang ia anggap sebagai dana darurat paling berharga. Saat Anda terbangun, tubuh sedang memulai proses canggih. Dalam waktu 30 menit pertama setelah Anda membuka mata, terjadi sesuatu yang dalam dunia medis disebut sebagai respon kebangkitan kortisol bagi setiap manusia yang hidup. Banyak orang di Indonesia menganggap kortisol hanya sebagai hormon stres yang buruk. Tetapi, pada pagi hari, kortisol sebenarnya adalah sahabat terbaik Anda untuk membakar lemak. Kortisol pagi hari adalah alarm alami tubuh yang bekerja secara terprogram untuk memastikan kita memiliki energi yang cukup untuk memulai semua aktivitas harian dengan semangat. Hormon kortisol ini bertugas sebagai petugas mobilisasi energi yang sangat hebat. Ia mengirimkan perintah ke seluruh gudang penyimpanan lemak Anda untuk segera dipecah segera. Ia pecah menjadi bahan bakar siap pakai. Secara ilmiah, kortisol mengaktifkan sebuah enzim yang sangat krusial bernama lipase peka hormon. Enzim, inilah kunci utama brankas Anda. Lipase peka hormon akan memecah lemak yang tersimpan jauh di dalam organ perut menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Bahan bakar ini dilepaskan ke aliran darah untuk dibakar. Bahan bakar siap dibakar oleh otak dan organ tubuh lainnya sebagai sumber tenaga murni. Ini momen langka di mana tubuh berada dalam kondisi optimal menghancurkan lemak perut. Namun sayangnya, hampir semua orang di negara kita melakukan kesalahan fatal di waktu yang singkat ini. Begitu bangun tidur,
Banyak dari kita yang terbiasa langsung menyeduh kopi susu dengan krimer kental manis yang sangat banyak, atau segera menyantap sarapan tinggi karbohidrat seperti bubur ayam, nasi uduk, nasi kuning, atau gorengan penuh tepung. Detik di mana makanan manis itu masuk ke pencernaan Anda, tubuh akan melepaskan hormon insulin dalam jumlah besar secara instan, sebagai respon alami untuk menjaga keseimbangan gula. Lonjakan insulin inilah yang menjadi penghalang besar bagi Anda yang ingin mengecilkan perut. Anda harus memahami satu fakta biologis penting. Enzim lipase peka hormon tidak suka itu. Sang pembuka brankas lemak hanya bisa bekerja dalam keadaan tidak ada insulin di dalam sistem tubuh Anda. Begitu insulin muncul, enzim pembakar lemak ini akan langsung dimatikan. Dimatikan secara paksa seperti seseorang yang menekan saklar lampu. Enzim tersebut seketika menjadi tidak aktif, tidak berdaya, dan kehilangan kemampuannya mengambil cadangan murni. Jadi, ketika Anda memanjakan lidah dengan sarapan manis atau berat begitu bangun tidur, Anda sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada sekadar menambah kalori. Anda secara sengaja menghentikan total mesin pembakar lemak yang sedang bersiap bekerja keras untuk Anda. Anda baru saja menutup pintu gudang lemak itu rapat-rapat pagi ini. Tubuh Anda akan beralih mode secara total dari membakar lemak cadangan menjadi memproses gula yang baru saja masuk. Alih-alih membakar lemak perut, tubuh justru mulai menyimpan kelebihan energi dari sarapan Anda menjadi tumpukan lemak baru. Jendela emas 30 menit pertama ini telah hilang begitu saja karena lonjakan insulin Anda. Inilah alasan utama mengapa meskipun Anda merasa sudah berolahraga keras atau mengurangi makan di sore hari, perut buncit Anda tetap tidak mau mengecil sedikit pun dari dulu. Anda telah mematikan potensi pembakaran lemak terbaik. Anda tepat saat hari baru saja dimulai. Anda baru saja memberikan perintah kepada tubuh untuk menyimpan lemak bukan membakar. Dunia medis baru saja mengalami revolusi besar dalam pemahaman tentang lemak perut antara tahun 2022 hingga 2025 yang sangat dinamis ini. Banyak dari kita di Indonesia yang tumbuh besar dengan nasihat bahwa sarapan adalah waktu makan paling penting dalam sehari untuk memulai metabolisme tubuh agar kita tetap kuat. Namun, serangkaian penelitian terbaru dari institusi ternama seperti Harvard dan Johns Hopkins menunjukkan fakta yang benar terbalik, dan cukup menggemparkan dunia kesehatan. Sebuah studi penting yang diterbitkan dalam jurnal Cell Reports Medicine mengamati fenomena makan dengan batasan waktu secara mendalam. Para peneliti membagi partisipan menjadi dua kelompok yang sangat berbeda pola makannya. Kelompok pertama makan antara jam 7 pagi hingga jam 3 sore. Mengikuti pola sarapan tradisional yang selama ini dianggap sehat. Kelompok kedua makan antara jam 12 siang hingga jam 8 malam, yang berarti mereka memperpanjang masa puasa mereka di pagi hari secara sengaja dan terencana dengan baik. Hal yang sangat luar biasa adalah kedua kelompok ini mengonsumsi jumlah kalori yang sama persis dan melakukan rutinitas olahraga yang juga identik secara intensitas dan durasinya. Hasilnya benar-benar mengejutkan para peneliti di seluruh dunia. Kelompok yang mulai makan di jam 12 siang terbukti kehilangan lemak visceral 30% lebih banyak. Ingat, jumlah kalorinya sama. Jenis olahraganya pun sama. Tetapi hasilnya berbeda secara drastis hanya karena masalah pengaturan waktu makan yang tepat di pagi hari yang cerah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa model kesehatan lama yang hanya fokus pada hitungan kalori masuk dan kalori keluar sudah sangat ketinggalan zaman dan tidak akurat lagi. Rahasia utamanya ternyata terletak pada jendela sinyal hormonal tubuh Anda. Di Universitas Johns Hopkins, para ahli menemukan bahwa tetap berpuasa di pagi hari melatih tubuh kita. Melatih tubuh untuk mencapai sesuatu yang disebut sebagai fleksibilitas metabolik. Ini adalah kemampuan luar biasa tubuh untuk beralih secara halus dari mode membakar gula ke lemak. Secara lebih mendalam, penelitian pada tahun 2024 menunjukkan bahwa menunda makan pagi akan mengaktifkan saklar genetik di dalam sel tubuh Anda secara otomatis. Gen yang bernama PGC1-alpha dan AMPK mulai bekerja secara aktif di dalam sistem pencernaan. AMPK bertugas sebagai sensor energi yang memberitahu tubuh bahwa tidak ada bahan bakar, sehingga tubuh harus mulai menguras cadangan lemak terdalam untuk bertahan hidup. Sementara itu, PGC1-alpha memerintahkan sel-sel Anda untuk membangun lebih banyak mitokondria. Mitokondria adalah pabrik energi utama di dalam sel Anda. Semakin banyak mitokondria yang Anda miliki,
maka akan semakin efisien pula tubuh Anda dalam membakar lemak buncit itu. Bahkan saat Anda sedang duduk santuy di depan meja kantor sekalipun, pembakaran tetap terjadi. Dengan menjalankan rutinitas ini, Anda sedang melakukan pemrograman ulang genetik. Anda tidak hanya membakar lemak untuk hari ini, tetapi Anda sedang membangun mesin pembakar lemak yang jauh lebih kuat untuk hari esok, dan seterusnya, bagi masa depan kesehatan Anda. Semua bukti ilmiah dari laboratorium terbaik dunia ini telah mengonfirmasi bahwa bekerja selaras dengan ritme alami tubuh adalah satu-satunya cara paling efektif untuk perut Anda. Sekarang, mari kita bahas bagaimana Anda bisa menerapkan ilmu pengetahuan ini ke dalam kehidupan nyata Anda di Indonesia melalui rencana 5 minggu yang sangat mudah dilakukan. Rencana ini bukan tentang membatasi diri Anda secara ekstrem, melainkan tentang menyelaraskan aktivitas Anda dengan ritme alami tubuh untuk mendapatkan hasil yang maksimal nantinya. Langkah pertama yang harus Anda lakukan segera setelah bangun tidur, bahkan sebelum menyentuh ponsel Anda, adalah melakukan hidrasi tubuh secara maksimal dengan air putih biasa. Minumlah air putih sebanyak 500 hingga 700 ml secara perlahan. Tubuh Anda telah mengalami dehidrasi selama 7 hingga 8 jam saat Anda tertidur lelap. Memberikan air putih adalah sinyal pertama bagi sistem pencernaan bahwa Anda telah terbangun tanpa memicu hormon insulin sedikit pun. Sangat disarankan menambah sejumput garam. Alasan mengapa garam ini sangat penting adalah karena ia membantu penyerapan air ke dalam sel tubuh secara lebih efektif dan menjaga keseimbangan elektrolit Anda sepanjang pagi hari. Hal ini akan mencegah timbulnya kabut otak atau rasa pening di pagi hari, yang sering dialami banyak orang. Air putih dengan garam ini akan mengaktifkan sistem saraf Anda segera. Langkah kedua adalah melakukan gerakan fisik yang ringan hingga sedang dalam waktu 10 hingga 30 menit setelah bangun tidur. Ingat, tujuannya bukanlah olahraga berat. Anda cukup melakukan jalan santai di sekitar rumah selama 20 hingga 30 menit saja. Hal yang paling krusial adalah mendapatkan paparan sinar matahari pagi ke mata. Cahaya matahari pagi akan membantu mengatur ulang ritme sirkadian tubuh Anda, yang pada gilirannya akan menstabilkan ritme hormon kortisol Anda sepanjang hari dengan sangat baik. Berjalan santai juga akan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, yang berarti tubuh Anda tetap berada dalam kondisi pembakaran lemak yang tenang daripada masuk ke mode stres berat. Jika Anda tidak sempat keluar rumah, Anda bisa melakukan gerakan yoga sederhana, peregangan tubuh, atau latihan beban tubuh seperti jongkok berdiri dan push-up secara perlahan saja. Langkah ketiga adalah memasuki jendela 90 menit yang sangat berharga. Selama masa ini, Anda tetap berpuasa dan tidak mengonsumsi kalori apapun dalam bentuk apapun. Anda hanya diperbolehkan minum air putih, teh hijau tanpa gula, atau kopi hitam murni tanpa campuran susu, creamer, atau pemanis buatan. Teh hijau sangat luar biasa khasiatnya. Ia mengandung senyawa bernama EGCG yang membantu proses oksidasi lemak secara alami. Kopi hitam juga mengandung asam klorogenat yang terbukti meningkatkan kecepatan pembakaran. Langkah keempat adalah saat Anda akhirnya membatalkan puasa Anda atau sarapan. Disinilah banyak orang melakukan kesalahan dengan langsung makan nasi putih porsi besar pagi hari. Anda harus memprioritaskan protein sebagai menu utama. Di Indonesia, kita beruntung memiliki sumber protein luar biasa seperti tempe, tahu, telur, dan ikan yang sangat segar. Mulailah sarapan Anda dengan telur rebus, tempe goreng tanpa tepung, atau potongan dada ayam. Protein sangat penting karena ia akan menstabilkan kadar gula darah Anda nanti. Urutan makan sangat menentukan keberhasilan Anda. Konsumsilah protein terlebih dahulu, diikuti dengan lemak sehat seperti alpukat, lalu serat dari sayur-sayuran hijau yang segar. Jika ingin makan karbohidrat seperti nasi, makanlah di bagian paling akhir setelah protein dan serat masuk. Cara ini akan memperlambat penyerapan gula dan mencegah insulin naik. Meskipun rutinitas pagi ini sangat efektif untuk membakar lemak perut yang berbahaya, saya harus menyampaikan hal yang sangat penting. Pola makan ini tidak untuk semua orang. Jika Anda memiliki riwayat penyakit gula atau diabetes, sangat penting untuk berbicara dengan dokter Anda terlebih dahulu. Puasa pagi bisa menyebabkan perubahan kadar gula darah. Begitu juga bagi para ibu di Indonesia yang sedang hamil atau sedang dalam masa menyusui. Kebutuhan energi Anda saat ini sangat berbeda, karena Anda sedang mendukung kehidupan
Bayi Anda membutuhkan asupan glukosa yang stabil sepanjang hari untuk tumbuh kembang yang optimal. Melakukan rutinitas puasa saat ini bisa berisiko bagi kesehatan Anda berdua. Tunggulah hingga masa menyusui benar-benar selesai sebelum mencoba metode ini. Hal yang sama berlaku bagi anak-anak dan remaja yang masih dalam masa pertumbuhan yang sangat pesat. Otak dan tubuh mereka sedang berkembang dan membutuhkan nutrisi yang konsisten sepanjang hari. Rutinitas ini hanya diperuntukkan bagi orang dewasa dengan metabolisme matang. Selain masalah waktu makan, ada dua faktor pendukung yang seringkali dilupakan orang, namun sangat menentukan hasil akhir. Faktor pertama adalah kualitas tidur malam Anda sendiri. Sangat disarankan bagi Anda untuk tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam. Saat Anda tidur nyenyak, tubuh akan memproduksi hormon pertumbuhan secara maksimal bagi sel. Hormon pertumbuhan ini adalah rekan kerja terbaik bagi proses pembakaran lemak organ. Tanpa tidur yang cukup, usaha menunda sarapan tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Faktor kedua adalah manajemen stres. Stres kronis yang berkepanjangan akan memicu pelepasan hormon kortisol pada waktu yang salah. Kortisol akibat stres justru menumpuk lemak perut. Cobalah melakukan aktivitas menenangkan seperti mengobrol santai dengan teman atau melakukan hobi. Ingatlah bahwa kesehatan mental Anda jauh lebih penting daripada perut buncit. Pahami bahwa rutinitas pagi ini bukanlah tentang menyiksa diri sendiri dengan rasa lapar yang hebat. Ini tentang keselarasan ritme. Ini tentang memberikan sinyal yang tepat pagi hari, agar ia berhenti berada dalam mode penyimpanan lemak dan beralih ke mode pembakaran energi yang bersih. Cobalah untuk mendengarkan sinyal dari tubuh Anda sendiri secara bijaksana. Sebagai penutup, saya ingin Anda menyadari satu hal penting. Tubuh Anda sebenarnya tidak bekerja melawan Anda. Tubuh tidak sengaja menumpuk lemak untuk membuat Anda merasa buruk. Ia hanya sedang mencoba melindungi Anda dengan mekanisme pertahanan kuno sejak ribuan tahun lalu. Selama ini, Anda hanya belum memberikan sinyal yang tepat untuk berangkas itu. Sekarang, setelah memahami rahasia jendela biologis 90 menit ini, Anda memegang kendali penuh. Jangan biarkan lemak perut mencekik masa depan Anda lebih lama lagi. Cukup tunda waktu sarapan Anda selama 1 jam lebih lambat dari biasanya. Perubahan kecil yang dilakukan konsisten akan memberikan dampak jauh lebih besar daripada olahraga keras. Sebelum berpisah, saya ingin bertanya, bagian mana dari penjelasan tadi yang paling mengejutkan bagi Anda? Apakah tentang lemak perut yang bertindak seperti organ yang hidup? Ataukah tentang penelitian terbaru yang mematahkan semua nasihat kesehatan lama? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak. Salam sehat semuanya.